Punya duit 80 juta, pengen beli motor Matic klasik, tapi gak kepengen Vespa? Nah, mungkin ini dia jawabannya. Motor apa sih ini? Ikutin terus videonya. Motor di depan gue ini bisa dibilang saingannya Vespa di Indonesia. Akhirnya nih ya, Vespa Indonesia punya saingan nih. Karena sebelumnya biasanya mereka sendiri banget. Nah, tapi sekarang kalau kalian kepengen motor Matic bergaya klasik, yang bener-bener klasik, ini bisa menjadi salah satu opsinya. Nah, mereknya apa, tipenya apa, bagus apa enggak, kita akan cari tahu bareng di video ini, teman-teman. Tapi sebelum itu, menurut kalian secara visual, motor ini kalau dinilai desainnya berapa? Coba deh tulis di kolom komen di bawah. Motor apa sih ini? Ini adalah Scomadi. Saingan Vespa Matic bukan dari Italia, tapi dari Inggris. Tapi motor ini bukan bikinan Inggris. Motor ini dibikin juga dirakit di Thailand, teman-teman. Nah, jadi emang ini motor yang cukup unik nih. Scomadi sendiri juga merupakan brand yang sebenarnya tidak baru, tapi juga tidak setua Vespa. Bentukan dari motor ini sangat-sangat klasik. Ada yang tahu nggak motor ini terinspirasi dari motor klasik apa? Coba tulis di kolom komen. Gue kasih 5 detik sekarang, tulis. Motor ini kira-kira bentukannya terinspirasi dari motor apa sih? Dan jawabannya adalah Lambretta. Bener banget. Motor ini terinspirasi sekali dari Lambretta klasik, teman-teman. Nah, pemilik dari brand Scomadi ini, dia memang entusias Lambretta. Kalau nggak salah pun juga pernah berafiliasi lah atau bekerja dengan Lambretta, teman-teman. Tapi Scomadi tidak ada hubungannya dengan brand Lambretta ya. Nah, makanya seperti bisa kalian lihat, bentukannya sangat-sangat terinspirasi dari Lambretta. Makanya bentukannya seperti ini nih. Klasik dan agak panjang wheelbase-nya. Kalau dibandingkan dengan Matic lainnya, motornya memang terlihat lebih panjang dan juga lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Nanti akan gue jelasin. Dari depan bentukannya emang Lambretta banget. Batoknya gede, ya kan, maju ke depan, lampunya juga agak mengkotak. Dan salah satu ciri khas Lambretta lainnya lagi adalah kalau pelek depan atau ban depan dibelokin, fendernya itu nggak belok. Tuh, ya kan? Ini ciri khas Lambretta banget. Nah, di depan pun sini kalian juga bisa melihat betapa uniknya suspensi depan dari motor ini. Kalau Vespa Matic itu suspensinya cuma satu di sebelah, dan motor-motor lainnya biasanya suspensinya kan 2 kiri kanan. Nah, motor ini agak unik nih. Suspensinya 2 kiri kanan, tapi kalau kalian lihat batangannya ini tuh batangan besi mati. Suspensinya yang depan itu kayak shock breaker belakang, ada kiri dan kanan. Jadi sistemnya emang agak berbeda nih, cukup unik. Dan yang di tipe ini dapat pelindung shock breaker. Begitu juga dengan peleknya, desainnya oke, dan bannya kalau kalian lihat itu tipe ban tahu. Kenapa sih kok dapetnya ban tahu? Padahal kan ini motor Matic. Karena motor ini tipenya yang adventure. Jadi Scomadi itu ada beberapa tipe, ini salah satunya yang adventure. Yang menurut gue pribadi paling unik, paling menarik dari seluruh line up-nya. Makanya dapat ban tahu dan juga kalian dapat ban yang untuk jalan biasa. Peleknya bentukannya cukup off-road. Knalpotnya tinggi banget ke atas, bentukannya off-road juga. Dan yang paling menarik adalah tepongnya. Tepongnya itu dipotong sama mereka. Di sini dipotong ke sini. Ini bukan dimodif, bukan di custom sama bengkel sini, bukan ya. Ini emang dari sananya udah begitu, teman-teman. Dan ini suspensinya pun juga ditinggiin dibandingkan dengan Scomadi atau Matic lainnya. Motor ini bisa dibilang tinggi untuk sebuah ukuran skuter. Dan juga kalian dapat rak belakang, rak depan, dan dapat tas di sebelah kiri yang mana cukup untuk menyimpan beberapa barang. Dan tas itu merupakan fitur yang penting banget di motor Scomadi ini. Kenapa? Nanti akan gue kasih tahu. Nah, jadi motor ini memang tipenya adventure, sepertinya seru banget kalau misalkan mau kita bawa off-road. Kalau ngomongin soal fitur, Scomadi di harga 80 jutaan ini bisa gue bilang sebenarnya cukup standar ya. Kuncinya aja juga masih kunci standar seperti ini. Gua nggak tahu nih, udah ada immobilizer-nya atau belum. Kuncinya dipakai untuk membuka motor, buka bagasi, dan juga buka bensin. Kemudian speedometernya basic banget menurut gue. Nggak ada layarnya bener layar kecil, cuma buat odometer aja. Sisanya masih pakai jarum, dan bensinnya pun pakai kayak semacam pertanda begitu, tapi bukan layar digital. Kemudian dari stangnya juga fitur-fiturnya standar banget. Yang bikin beda dari Vespa Matic adalah motor ini ada engine cut off. Nah, jadi
Itu lumayan lah ya, fiturnya cukup berbeda. Ada hazard juga, dan di motor ini surprisingly dapat spion bar end dan juga sen di ujung stang sini teman-teman. Ngomongin soal sen menarik banget karena motor ini sennya ada banyak. Di belakang ada 2 kiri kanan, di stang ada 2 kiri kanan, dan di depan sini juga ada 2 lagi. Jadi total motor ini ada 6 buah sen teman-teman. Dan ada juga chargeran USB di sebelah kiri sini, dapat USB A dan juga USB-C, dan juga ada voltmeternya. Jadi kalau ngomongin fitur sebenarnya hanya itu aja. Untuk penyimpanan, seperti gue bilang tadi, di depan sini ada bagasi penyimpanan yang kira-kira ukurannya sama kayak Vespa klasik zaman dulu lah, eksklusif gitu ya. Ini ada di sini, lumayan, dan ada tas di sini. Nah, tadi gue bilang tas ini adalah fitur yang penting. Kenapa begitu? Tasnya ini penting karena tempat penyimpanan di Skomady ini cukup terbatas. Kalau kalian beli tipe yang lain, itu mungkin penyimpanannya hanya ada di depan sini doang. Kalau beli yang Adventure, dapat tas di sini. Dan ini penting karena di bawah jok, itu nggak ada tempat penyimpanan apa-apa teman-teman. Hanya ada tangki bensin aja. Nah, ini menurut gue menjadi salah satu room for improvement ya buat Skomady ke depannya. Karena di Indonesia gitu ya, banyak, kalau orang naik motor matic itu biasanya bawaannya cukup banyak. Salah satu yang paling basic adalah jas hujan, sendal, dan helm cadangan. Di motor ini, sayangnya kalian nggak bisa bawa helm cadangan. Jangankan mau disangkutin, cantolan aja nggak ada di motor ini. Jadi buat bawa helm cadangan cukup menyulitkan lah di motor ini. Makanya kenapa ada dapat tas ini lumayan lah ya. Jadi ada tempat penyimpanan buat bawa barang belanjaan. Salah satu pembeda yang terbesar dari Skomady dibandingkan dengan Vespa Matic adalah motor ini bukan monocoque. Jadi kalau misalkan kalian tahu Vespa Matic ya, bodi dan sasis tuh menyatu. Dia jadi satu tuh, gede banget tuh. Nah, Skomady ini approach-nya mirip kayak motor-motor Jepang lainnya. Jadi motor ini itu punya rangka di tengah sini. Dan di bosnya kalau kalian lihat, kalian kolongin tuh ada rangka gede sampai ke depan sini. Dan ini adalah body parts yang ditempel ke rangka itu teman-teman. Nah, jadi kalau kayak yang ini, itu bahannya emang dari besi. Tapi kalau yang di tengah ini, nah sebelah-sebelah sini, ini plastik nih. Yang tengah sini juga plastik. Jadi memang motor ini itu nggak kayak Vespa yang bodinya monocoque gitu ya, tapi approach-nya emang lebih kayak motor Jepang yang mana sasis dan kemudian ditempelin body parts. Ngomongin soal mesin, motor ini itu 175 cc. Nanti akan kita tes apakah tenaganya cukup atau enggak. Tapi sebelum itu kita coba dengerin dulu kali ya suara knalpot yang bentukannya keren ini. Kayak gimana suara knalpotnya? Menurut gue salah satu motor matic yang paling bacot dengan knalpot standar bawaan dari dealer ya. Nah, mumpung gue udah di tas ini, gue pengen bahas soal riding positionnya. Karena motor ini juga unik banget riding positionnya. Seperti bisa kalian lihat, posisi kaki gue ini tuh tidak biasa dibandingkan dengan motor-motor matic yang lainnya. Kenapa? Karena lantainya itu cukup tinggi teman-teman. Membuat kaki gue tuh posisinya ya di sini nih cukup datar. Nah, stangnya pun pendek. Jadi ini posisi ridingnya tuh unik banget. Kalau biasanya motor tuh mungkin kalau kayak Vario gitu ya, stang itu agak lebih tinggi dan joknya akan lebih tinggi, membuat motor ini biasanya kaki gua tuh akan lebih nekuk gini nih. Tapi kalau di sini benar-benar datar dan stangnya pendek, jadi posisinya unik banget. Buat yang belum terbiasa, mungkin mereka akan bilang hampir kayak jongkok ya gitu. Ngomongin soal joknya, ini menjadi keunikan tersendiri lah ya joknya. Jok ini kalau dibilang keras sih sebenarnya enggak teman-teman. Cuman dia tuh sempit, narrow gitu ya. Membuat pantat gue ini tidak sepenuhnya di jok teman-teman. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan ini ada lebihan di pantat gue. Jadi joknya itu lumayan kecil gitu ya. Jadi ini mungkin kalau untuk long distances, untuk jarak jauh, mungkin akan sedikit bikin pegel nih. Karena kalau dibandingin dengan Vespa Matic, motor-motor Matic lainnya, joknya tuh gede-gede semua teman-teman, ya kan? Bener-bener pantat kalian tersupport semua. Kalau ini sayangnya nggak semuanya. Dan seperti gue bilang, motor ini kan memang ditinggiin ya untuk off-road. Jadi motornya emang agak cukup tinggi sih. Gue udah pakai boots nih kiri kanan. Kalau kakinya turun dua-duanya agak sedikit jinjit. Kalau satu kaki sih nggak jinjit ya teman-teman. Tapi memang
Motor ini tinggi banget tuh, kalian bisa lihat ya. Jadi kalau kalian sering lewat daerah yang banjir ya atau jalanan jelek, mungkin ini menjadi jawaban untuk kalian. Karena ada dong ground clearance-nya tinggi banget. Satu hal yang gue temukan menarik di motor ini adalah kalau misalkan kalian biasanya rem depan, motor jalan rem depan, paling kan motornya langsung nukik kan ya. Di motor ini malah kalau gua rem depan mendadak malah danga. Tuh. Malah naik ke atas. Kalau gua tahan rem depan, gua gas, dia juga malah naik nih. Tuh. Itu karena sistem suspensi depannya yang cukup berbeda dengan motor lain. Hal yang unik sih. Mari kita jalan. Riding position motor ini emang unik sih guys. Kakinya itu loh yang cukup tinggi. Kalau nggak terbiasa, agak lucu sih. Dan pakai ban pacul atau ban tahu tuh emang keren sih. Tapi kalau buat di jalan aspal, emang sedikit mengurangi kenyamanan lah ya. Karena jadi agak gerujuk-gerujuk gitu, sama biasanya nanti kalau udah kencang suara anginnya ada tuh dari bannya. Dan motor ini pun sudah dual disc brake, depan dan belakang. Nah, Vespa Matic itu kalau yang dual disc brake biasanya hanya ada yang di GTS 1946. Nah, menariknya adalah kalau tadi gue bilang suspensi depannya naik tuh. Kalau lagi berhenti emang begitu. Tapi kalau lagi jalan kayak gini, justru membuat motor ini serasa jadi lebih stabil lah kalau ngerem. Karena dia nggak nukik tuh. Suspensinya berarti motor ini total ada 3. Depan 2, shock breaker ya, dan belakang 1. Untuk suspensinya menurut gue lumayan oke lah. Dia nggak yang keras, ya kan, pembalnya lumayan ada lah. Tapi emang posisi ridingnya sih yang bikin gua nggak terbiasa sama sekali. Ya, ini perlu pembiasaan nih. Gue baru riding bentar aja udah agak kerasa di belakang sini. Oh, tinggi banget motor ini rasanya. Pas belok itu kerasa gitu, rasanya motornya tinggi. Oh, iya, motornya kerasa tinggi. Suara knalpotnya menarik sih. Lumayan agak bacot menurut gue suara knalpotnya. Kalau untuk tarikan mesinnya kayak gimana? 175 cc. Nah, berarti kira-kira mirip sama Aprilia SRGT gua nih. Kenceng apa enggak? Standar lah ya. Kayaknya sama SRGT gua kayaknya ya, sama-sama 170 kayak SRGT lebih kenceng sih. Dia ada ke bawahnya dulu gitu tenaganya. Skomadi ini emang merek motor yang belum lama lah ya. Dibandingin Vespa, dibandingin Honda, Yamaha. Bisa dibilang motor yang lumayan baru. Nah, kalian bisa sih sebenarnya ngerasain perbedaan antara brand motor lama dan brand motor baru tuh emang biasanya ada perbedaan. Ya kayak contoh di beberapa justru biasanya malah terasa di hal-hal kecil. Kayak ukuran jok, ya kan, kemudian parts-parts yang dipakai itu lebih generik. Jadi nih, parts motor ini biasanya kalian bisa generik lah ya, ketemu nih di motor-motor lain. Terus juga kayak cantolan-cantolan yang nggak ada gitu kan di motor ini. Jadi memang masih ada room for improvement lah untuk Skomadi. Sebagai brand yang bisa dibilang cukup muda, gitu ya. Ya mungkin kalau sekarang motor ini emang untuk motor yang hobi banget gitu ya. Motor yang unik buat penghobi. Tapi mungkin kita lihat beberapa tahun lagi, gue rasa Skomadi akan menjadi lebih baik dan akan menjadi motor yang bisa diterima oleh masyarakat yang lebih banyak lagi lah. Ya, kalau untuk motor hobi aja minggu-minggu dipakai gitu ya, bolehlah motor ini. Mari kita kembali ke studio. Jadi 80 jutaan untuk motor ini worth it apa enggak? Nah ini balik lagi, penggunaannya untuk gimana? Kalau misalkan untuk harian,
kekurangan terbesarnya adalah bagasinya hampir bisa dibilang nggak ada, cuma ada di depan situ doang. Jadi buat bawa helm cadangan, buat bawa belanjaan gede, itu lumayan susah. Cantolan aja di motor ini nggak ada. Kalau buat touring mungkin harus modifikasi joknya, karena balik lagi joknya cukup sempit. Tapi mungkin kalau mau dipakai cuman hari Minggu aja, hari Sabtu aja gitu ya. Bener-bener motor hobi, motor unik, ini bisa jadi jawabannya. Karena emang nggak ada lagi nih Matic lain yang tepongnya terpotong, bentukannya cross. Kayaknya nggak ada lagi ya motor Matic yang gayanya seperti ini. Nah kalau di hal itu, ya motor ini emang unik. Kalau menurut kalian gimana? Kalian pilih motor ini atau pilih yang lainnya? Silahkan tulis di kolom komen di bawah. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. I'll see you next video guys. Bye-bye.